Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend buat kita. Hari ini adalah Sabtu 27 Juni 2026. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai 17. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Romo Arvin adalah imam Projo Jakarta yang mengabdi negara sebagai polisi sekaligus sebagai imam. Dulu ya, saya pernah kalau lagi bertemu ngobrol sama Romo Arvin, tiba-tiba ia bicara, siap Romo, siap. Padahal kan ini obrolan pertemanan imam, bukan obrolan di institusi kepolisian. Pakai siap dan siap 86. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan. Dalam firman hari ini, sikap dari perwira Romawi sungguh adalah inspirasi yang luar biasa untuk kita renungkan. Pertama, perwira ini datang dan memohon kepada Yesus untuk hambanya yang sakit lumpuh dan menderita. Ini istimewa. Ini perwira loh. Perwira itu kan petinggi loh. Hamba itu bawahan. Namun sikap perwira Romawi ini justru meninggikan bawahannya. Ia tidak menganggap hambanya layaknya properti yang kalau rusak dan tidak berguna buang, ganti. Namun hambanya sungguh ditinggikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Inilah sikap kepedulian yang luar biasa dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Mari kita bermenung yang pertama. Bagaimana kita memperlakukan pekerja-pekerja kita, ART kita. Jangan-jangan kita tidak meninggikan harkat dan martabat mereka, dan kita tidak menjunjung mereka sebagai manusia. Yang kedua, perwira Romawi ini menanggapi jawaban Yesus yang berkata, "Aku akan datang dan menyembuhkannya."
Perwira ini mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sang perwira Romawi ini dahsyat. Ia sadar bahwa dirinya adalah seorang non-Yahudi. Ia tahu adat Yahudi bahwa hukumnya adalah najis bagi seorang Yahudi untuk masuk ke rumah orang non-Yahudi yang dipandang kafir. Maka perwira Romawi ini menempatkan diri sebagai pribadi yang tidak layak. Pribadi yang rendah hati. Maka pertanyaan kedua buat kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang rendah hati? Yang ketiga, pernyataan perwira Romawi yang mengatakan, "Tetapi bersabdalah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Perwira Romawi ini memahami konsep otoritas. Sebagai tentara, nggak perlu komandan harus datang membereskan ini itu. Cukup komandan ngomong, kasih perintah, maka segalanya akan dibuat. Dan perwira Romawi itu menempatkan Yesus sebagai pribadi yang penuh otoritas. Cukup dengan bersabda sepatah kata saja. Cukup Tuhan bicara saja, maka itu semua pasti akan terjadi. Ungkapan perwira ini hendak menempatkan Yesus sebagai pribadi yang berkuasa dan menempatkan dirinya yang adalah perwira justru sebagai hamba yang mau melakukan apa yang dikatakan Yesus. Dan Yesus bersabda, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Dan perwira ini sungguh melakukannya. Ia pulang dan mendapati hambanya sembuh saat itu juga. Kita diundang yang ketiga untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan yang penuh otoritas. Dan kita mau melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang peduli. Yang mau menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia. Kita mau sadar bahwa kita sebenarnya tidak layak menerima Tuhan sebab kita ini berdosa. Dan kita mau menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang punya kuasa dan mau mengimani setiap sabdanya sebagai ya dan amin. Maka dari itu dalam setiap perayaan Ekaristi sebelum kita menyambut komuni, apa yang dikatakan perwira Romawi tadi selalu kita doakan. Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang padaku. Tapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Selamat bermenung. Semoga apa yang kita doakan, kita juga buat dalam keseharian hidup kita. Tuhan berkati kita. Happy weekend. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.